Pelatih Valencia CF Femenino B bersama 3 anaknya meninggal dunia di kapal wisata yang tenggelam di perairan Labuan Bajo. Kebayang gak sih lu lagi liburan, tujuannya mau seneng-seneng akhir tahun sama keluarga, yang ada lu malah, ya itu adalah kejadian yang dialami oleh pelatih Valencia B, wanita. Gue turut berduka cita untuk korban-korban semua, yang mungkin masih dalam pencarian atau yang sudah meninggal. Ya kita berharap mendapatkan ketenangan. Jadi di video ini gue mau bahas sedikit kronologinya dan apa sih yang bisa kita pelajari. Seperti biasa apa yang bisa kita petik dari kejadian ini ya. Let's go. Jadi pada 26 Desember 2025, satu hari setelah Natal, pelatih tim wanita Valencia B, Fernando Martin, umur 44 tahun, dia tuh lagi mau liburan sama keluarganya. Liburan dia bawa istri sama 4 orang anak. Anaknya ada 4. Mereka mau liburan ke Labuan Bajo. Liburan ke Labuan Bajo tuh kalian tidurnya harus di kapal. Semua aktivitas di kapal, berhenti ke pulau, kalian di pulau tersebut main, nanti naik lagi ke kapal, terus keliling lagi, nanti ke laut, berenang di laut, berenang sama ikan, kita snorkeling, udah gitu naik lagi, ya udah tidur di kapal, begitu aktivitasnya. Soalnya kalau lu di hotel, lu harus di pulau tuh kelamaan bro, lu harus di kapal biar cepet. Jadi pada waktu kapal wisata Pinisi KM Putri Sakinah. Nah kapal ini tuh sering dipakai untuk tur di Pulau Komodo. Terus ini tuh kapalnya tuh gimana? Kapalnya bentuknya begini. Ini tuh bukan kapal yang VIP, harga mahal, kayak kapal pesiar. Nggak kayak gitu bos, nggak kayak gitu. Ini kapalnya ya mungkin standarnya begini sih. Gue pernah lihat juga temen-temen gue yang kesannya kapalnya bentukannya standarnya seperti ini gitu. Biasanya tuh ada kabin. Kabinnya tuh di bawah geladak. Lu harus turun ke bawah gitu. Jadi di kapal itu ada 11 orang. Fernando Martin ini sama keluarganya total ada 6 orang. Suami istri, 4 anak. Di sini ada infonya, ketika sore hari mereka tuh mau berlayar dari Pulau Kalong menuju Pulau Padar. Tiba-tiba mesinnya tuh mati, rusak. Otomatis apa? Kapal berhenti, nggak bisa jalan bro. Nah pada saat itu karena musim-musim Desember, lu bayangin musim-musim Desember ombaknya tuh ya lumayan, bisa 2 meter bro. Bisa 2 meter, lu tinggi banget coy. Ada ombak dong, ada ombak. Ya kapalnya nggak bisa jalan, kena ombak doang bro, karena mati. Ombaknya ngehajar, air masuk. Nah, mulai nih tenggelam nih. Tiguling. Ada tiguling, air masuk dari atas. Yang jadi masalah, ada beberapa orang tuh yang nggak ada di geladak terbuka. Ada yang di dalam kabin gitu, di dalam. Nah, panik dong mereka. Nah, yang berhasil selamat tuh siapa? Istri sama anak bungsunya tuh berada di kabinet luar lah, kabinet atas. Jadi mereka bisa cepet-cepet kabur sebelum kapalnya tenggelam. Nah, pelatih dan 3 anaknya tuh udah di kabin dalam. Itu yang jadi masalah, bro. Jadi mereka nggak sempat keluar, kerendam air ya udah. Jadi kemungkinan mereka kehilangan hidup karena mereka tuh kejebak di dalam dek kapal, nggak bisa keluar, air terus masuk. Kurang lebih seperti itu. Dan total dari 11 orang, yang kehilangan nyawa ada 4 orang. Ya siapa? Pelatih, si Fernando dan 3 anaknya. Dan yang lainnya istri sama anaknya, anak bungsunya dan kru-kru kapal ya selamat. Nah dari kejadian ini tuh langsung tim SAR dikirim untuk menyelamatkan korban-korban. Dan sekarang lagi diselidiki dan beritanya juga udah termasuk berita, udah masuk ke berita internasional bro. Jadi orang-orang luar juga udah lihat berita ini. Nah terus biasanya suka ditanya nih sama orang-orang ya, emang apa susahnya? Gue juga lihat beberapa ada yang komen juga kan. Emang apa susahnya sih kalau lu tenggelam tinggal berenang ke atas? Nah ini harus gue jelasin ke kalian nih ya yang nggak paham. Yang pertama ada namanya tekanan air bos. Jadi kalau lu tenggelam, atau lu suka nonton film-film gak? Orang naik mobil masuk ke air nggak bisa dibuka pintunya. Ada tekanan air yang dorong. Itu yang panik, pintu nggak bisa kebuka. Berat banget bro ngedorong air gitu. Jadi susah. Yang kedua kapal mati. Udah gitu mau tenggelam, gelap total. Lu kebayang gak di ruangan gelap, gak kelihatan apa-apa, tapi lu cuma bisa ngedenger suara orang teriak sama air masuk. Kebayang gak? Terus kalau gelap total gimana? Panik. Terus lu coba-coba mau buka pintu, lu gimana? Yang udah kedua, gimana mau buka pintu kalau kapalnya miring? Tangganya udah di tangga naik, misalkan lu jadi di tangga jadi di atas bro, udah bukan di samping jadi di atas, lu posisi udah nggak jelas, gelap, nggak bisa lihat apa-apa, air masuk. Itu dan the real nightmare. Waktu yang lu punya tuh cuma 30-60 detik buat menyelamatkan diri. Sisa dari itu lu nggak bisa nyelamatin diri, ya udah gitu. Lu kebayang nggak kalau kapal tuh sampai ada kebocoran kecil aja? Itu nyedotnya kenceng banget bro. Nyedotnya udah kayak di film Alien tuh, kesedot begitu bro.
Ya sebenarnya segitu aja yang mau gue sampein di sini sebenarnya untuk gue ngerti untuk para perusahaan pasti pengen mikirnya cuan, dapat untung. Ada cuaca dikit, aman. Ada cuaca buruk dikit, aman. Bahasa orang Indonesia kan paling sering ngeluarin kata aman kan. Aman. Kalau misalnya standar keselamatannya belum bagus, cuacanya memang udah buruk, nggak usah pakai kata aman. Ya, menurut gue gitu. Ujung-ujungnya kalau sampai terjadi apa-apa, korban lebih rugi di perusahaannya lagi. Gue ngerti, pasti saya ngebatalin dan banyak yang dirugikan juga. Dan ya mungkin pemerintah bisa ngebatasin juga, harus dicek juga ini standar keselamatannya bagus atau enggak. Karena udah banyak juga kejadian di Bali yang kapalnya karam gitu. Kedua, buat kalian yang liburan, kalau feeling kalian gak enak atau ngeliat cuaca buruk dan kalian gak yakin sama nih kapal kondisi, contoh kalau naik kapal kondisinya mungkin buruk atau kondisi juga gak gitu bagus, ya mending gak usah dipaksain. Nyawa lebih penting bro. Ya, nyawa lebih penting dibanding uang tiket lu yang ratusan ribu. Standar kapal wisata harus internasional, bukan lokal. Ya, Labuan Bajo tuh jadi sorotan dunia karena keindahan alamnya. Jangan sampai rusak. Kemarin udah ada tahun lalu kejadian di Rinjani. Kalian tahu sendiri kan. Masa ini kesorot lagi? Peringatan cuaca. Kalau cuaca kurang bagus ya jangan dipaksain. BMKG mungkin harus lebih tegas dan bikin aturan. Ini cuaca buruk gak boleh ada yang berlayar. Ya. Tapi kan nanti gak ada pemasukan. Ya, lebih baik dibanding ada korban. Gimana kalau ada korban ya ruginya lebih gede lagi. Terus briefing keselamatan tuh bukan formalitas, menurut gue penting demi keselamatan. Ya kayak kalian dengerin aja pramugari ngomong diulang-ulang, nyebelin kadang kan. Aduh ayolah berangkat aja, tapi itu penting. Oke segitu aja dari gue, semoga semuanya tetap stay safe, selamat liburan juga ya. Mau ngawalin awal tahun tapi malah kayak gitu, kasian banget menurut gue. Stay strong buat para korban. In the video.